Dua petugas Satpol PP ini harus berlari untuk mengamankan seorang gelandangan yang kabur saat dirazia di Jalan Hashim Asari, Gambir, Jakarta. Aksi langkah 1000 gelandangan membuat petugas kewalahan hingga jatuh tersungkur di tikungan jalan. Gagal mengamankan gelandangan tersebut, petugas akhirnya berhasil menjaring gelandangan lainnya tak jauh dari lokasi awal. Namun satu gelandangan yang terjaring razia justru kabur menyeberangi jalan hingga nyaris tertabrak kendaraan yang melintas. Sementara di lokasi yang berbeda, gerombolan pemulung justru kabur saat melihat petugas merazia. Dalam razia ini, petugas berhasil mengamankan sejumlah manusia gerobak. Ini udah berkali-kali kita lakukan bersama gabungan bersama dengan Sudin Sosial P3S. Ke depan akan selalu kita lakukan penjangkauan PPKS ini dengan cara mendahului dengan pakaian preman untuk pemetaan titik-titik mereka berkumpul, baru kita lakukan penjangkauan PPKS-nya. Razia sengaja digelar untuk menekan angka penyandang masalah kesejahteraan sosial di ibu kota. Sejumlah pemulung yang berhasil diamankan selanjutnya dibawa petugas ke Panti Sosial Kedoya untuk diberikan pembinaan dan keterampilan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kobaran api dengan cepat membakar satu unit mobil sedan di eksit tol Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Akibatnya pengendara lain terpaksa harus menghentikan laju kendaraannya agar tak tersambar kobaran api. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Setelah beberapa menit, api berhasil dipadamkan. Diduga mobil terbakar akibat korsleting listrik. Tiba-tiba ada bunyi tak, baru mobilnya mati, langsung bunyi dar. Berapi gitu, semuanya mati. Terus langsung berapi. Itu dari dalam bagian kaki-kaki yang kolong dashboard itu udah ada apinya. Oh, udah keluar api itu. Udah ada apinya. Berarti api awalnya dari mesin ya? Setelah bunyi ledakan itu ya? Setelah bunyi ledakan itu langsung dari mesin. Itu Kebakaran berawal saat mobil melaju keluar tol. Di tengah kemacetan, tiba-tiba tercium bau asap hingga api terlihat dari bagian depan mobil dan sempat menimbulkan ledakan. Sementara pengemudi yang panik langsung keluar dari kendaraannya. Partai Keadilan Sejahtera PKS meresmikan dukungan untuk mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Anies Baswedan tiba di kantor DPP PKS sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Anies datang dengan diarak ratusan kader PKS dengan membawa atribut PKS. Tak hanya itu, beberapa kader juga memainkan gendang marawis. Sejumlah elit PKS pun menyambut meriah kedatangan Anies Baswedan dengan iringan marawis dan pantun palang pintu khas Betawi. Berapa banyak lo pada punya dulu? Lihat, gue pengen coba satu persatu. Pasang ke bawah. Gue pasang. Dalam pertemuan ini, PKS secara resmi telah bergabung dalam koalisi perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Demokrat untuk mengusung Anies Baswedan menjadi capres pada Pilpres 2024. Kami merasa sangat terhormat untuk secara resmi menerima pencalonan sebagai calon presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029 dari Partai Keadilan Sejahtera. Ini adalah sebuah amanat besar. Ini adalah sebuah amanat yang akan kami emban dengan teguh dan siap untuk bekerja keras, siap untuk bekerja erat dengan partai-partai pengusung yang sudah dan akan bergabung di dalam sebuah ikhtiar untuk memajukan Indonesia, membawa perubahan bagi perbaikan. Keputusan musyawarah Majelis Syuro yang ke-8 ini, saya instruksikan kepada struktur, anggota, simpatisan PKS di seluruh Indonesia untuk mengenalkan dan menyosialisasikan Saudara Anies Rashid Baswedan ke seluruh pelosok dan penjuru negeri.
sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera. Bagi para caleg ya silakan makin disosialisasikan lebih masif. Ya. Yang kedua, mari senantiasa kedepankan persaudaraan, kerukunan dan menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas serta kepatuhan terhadap konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan setiap tahapan-tahapan pemilu dan proses pemilu serta Pilpres 2024. Dan yang ketiga, saya harap seluruh struktur, kader dan simpatisan, mari kita kokohkan soliditas, rapatkan barisan dan bergerak dalam harmoni untuk meraih kemenangan pemilu dan Pilpres 2024, kemenangan yang berkah dan bermartabat. Pemirsa, Mario Dandi Satrio disebut merupakan putra seorang pejabat di Dirjen Pajak Kementerian Keuangan. Mario gemar mempertontonkan kemewahan di akun media sosialnya. Mario Dandi Satrio, pelaku pengeroyokan di Pesanggerahan Jakarta Selatan, sudah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Mario merupakan putra seorang pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Berdasarkan informasi, Mario Dandi Satrio merupakan putra dari Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Jakarta II, Rafael Alun Trisambodo. Mario gemar mempertontonkan kemewahan di akun media sosialnya, mulai dari koleksi motor Harley Davidson hingga Rubicon. Akun @mariodandis memiliki 9.000-an pengikut. Salah satu video yang terbaru diunggahnya pun mendapatkan komentar miring dari warganet. Bagaimana anak abdi negara bisa memiliki harta melimpah? Dalam laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara LHKPN KPK, ayah Mario, Rafael Alun Trisambodo, memiliki harta kekayaan mencapai 56 miliar rupiah lebih. Sebagian besar harta kekayaan merupakan tanah dan bangunan. Rafael punya 11 aset tanah dan bangunan senilai 51 miliar rupiah lebih. Selain tanah dan bangunan, Rafael juga punya 2 unit mobil senilai 425 juta. Tak tercatat mobil Rubicon yang digunakan putranya. Rafael juga memiliki harta bergerak senilai 420 juta rupiah, surat berharga 1,55 miliar rupiah, kas dan setara kas 1,34 miliar, serta harta lain senilai 419 juta rupiah. Sementara itu, jika ditelisik penghasilan ASN Eselon 2 Dirjen Pajak, berdasarkan PP 15 tahun 2019, gaji Eselon 2 berkisar 3,3 sampai 3,8 juta rupiah. Sementara untuk tunjangan berdasarkan Perpres 37/2015 berkisar antara 56 juta hingga 81 juta rupiah.